Nama saya Restu Wulandari. Nama saya Alia Restu Faisal. Nama saya Nur Fadila CS. Nama saya Tete Fadi. Nama saya Inaya Aulia. Nama saya Miraja. Nama saya Abdul Wahab. Nama saya Agung Nugroho. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari seorang tokoh filsafat yang bernama Xenophon. Selamat menyaksikan. Xenophon dari Kolopon merupakan seorang filsuf yang termasuk ke dalam mazhab Elea. Menurut tradisi filsafat Yunani, ia merupakan pendiri dari mazhab Elea sekaligus guru dari Parmenides. Selain sebagai filsuf, ia terkenal sebagai penyair. Pemikiran-pemikiran filsafatnya disampaikan melintasi puisi-puisi. Selain tema-tema filsafat, ia menulis dengan tema-tema tradisional seperti cinta, perang, permainan, dan sejarah. Ia juga berani mengkritik Homeros dan Hosidos, seorang penyair yang terkenal pada masa itu. Karya filsafatnya kini sudah lenyap, dan di masa akhir karya itu diberi nama Perihal Alam atau Concerning Nature. Xenophon berasal dari Kolopon Ionia di Asia Kecil. Dituturkan dalam salah satu fragmen puisinya sendiri bahwa ia meninggalkan kota asalnya pada usia 25 tahun. Ia meninggalkan kota tersebut setelah Kolopon diduduki bangsa Persia pada tahun 545 sebelum Masehi. Dengan demikian, ia lahir sekitar 570 sebelum Masehi. Akhir dituturkan puisi ketika ia menulisnya, ia sudah berusia 67 tahun. Diketahui Xenophon berusia di atas 100 tahun. Karena itu, tahun kematian diperkirakan sekitar 480. Setelah meninggalkan kota Kolopon, ia memainkan beberapa perjalanan. Beberapa sumber juga menyebutkan ia pernah menetap di kota Messina dan Catania di Pulau Sicilia. Selain itu, ia juga pernah singgah di Malta, Peros, dan Syarakuza. Belakangnya, ia tiba di Elea, Italia Selatan dan menetap di sana. Diketahui bahwa Xenophon mengarang suatu syair ketika kota Elea didirikan pada tahun 540 sebelum Masehi. Mengkritik dewa-dewi. Satu hal yang menarik dari Xenophon adalah keseriusannya mengkritik kepercayaan tahayul. Secara frontal, dia menyebut penyembahan dewa di Yunani bersifat palsu atau setidaknya meleset dari kebenaran. Pandangan itu diinspirasi oleh pengalaman beliau hidup berpindah-pindah di seputar laut Mediterania. Xenophon mencatat bahwa bentuk fisik dewa-dewi mirip dengan masyarakat penyembahannya. Bangsa Ethiopia yang tinggal di Afrika Utara mempunyai kulit hitam dan hidung pesek. Dewa mereka mirip seperti itu. Demikian juga bangsa Tracia. Dewa mereka berkulit pucat, berambut merah, dan bermata biru. Disinilah Xenophon melancarkan kritik. Menurut Xenophon, agama-agama politisme tidak mencerminkan kebenaran, melainkan proyeksi konteks suatu bangsa menentukan sesembahan yang mereka anut. Oleh karena itu, wajar jika dewa-dewi di dunia tampak berbeda. Kritik utama dari Xenophon adalah bahwa manusia masih terhambat oleh bias. Dimanapun berada, pandangan orang tentang kebenaran tak akan sempurna. Selalu ada elemen subjektif yang dipengaruhi, seperti misalnya kultur dan norma adat, termasuk pandangan kebenaran tentang dewa dan akhirat. Sebagaimana yang telah kita lihat, suku bangsa yang berbeda-beda memiliki versinya tersendiri-sendiri. Ibaratkan konteks suatu bangsa adalah lensa yang membaurkan. Kepercayaan suatu bangsa lebih mencerminkan bangsa daripada kebenaran yang dicari. Kira-kira demikian kritik dari Xenophon. Tentang satu meliputi semua, ini tidak dilahirkan dan tidak memiliki kesudahan. Gunanya bersifat abadi. Hal ini berbeda dengan konsep dewa-dewa yang dilahirkan dan dapat mati. Ia juga tidak memiliki organ seperti manusia, namun mampu melihat, berpikir, dan mendengar. Ia juga senantiasa menetap di tempat yang sama, namun menguasai segala sesuatu dengan cara melakukan sesuatunya saja. Ia juga menyatakan bahwa sebenarnya maksud satu yang meliputi semua
di sini serupa dengan konsep Tuhan, namun tidak sama dengan monoteisme, sebab ia juga menyebutnya dalam bentuk jamak. Mengenai dunia semesta, Xenophanes berpendapat bahwa matahari berlangsung terus dan bergerak lurus, dan setiap pagi terbitlah matahari yang baru. Gerhana disebabkan oleh matahari yang terjatuh ke dalam lubang. Ia juga memandang bintang-bintang sebagai awan-awan yang berapi sehingga bersinar ketika malam. Sinar itu seperti batu bara yang memerah, dan ketika pagi hari, api dari awan itu padam kembali. Segala sesuatu dipandang berasal dari bumi, dan dari bumi pula lah yang menjadi tujuan kesudahan segala sesuatu. Manusia berasal dari bumi dan cairan, dan laut merupakan sumber dari segala cairan dan angin. Lautan yang luas memproduksi awan, angin, dan juga sungai. Pelangi dipandang sebagai awan yang berwarna-warni. Perlu dicatat bahwa biarpun Xenophanes menyebut Tuhan, pengertiannya berbeda dengan yang kita akrab. Tuhan dalam pemikiran Xenophanes ialah totalitas yang tak bisa dihubungi lewat doa. Mengacu sifatnya yang total, dia mewakili kenyataan atau kebenaran yang tertinggi. Konsep Tuhan ini disebut Xenophanes dalam bahasa Yunani, yakni Theos. Mengingat pengertiannya yang berbeda dan supaya tidak rancu, maka kita akan menyebut Tuhan versi Xenophanes ini sebagai Theos. Sebagaimana bisa dibaca, Xenophanes tidak percaya Theos bisa dibandingkan dengan manusia. Salah besar jika orang menganggap Theos minta disembah, bisa mengirim bencana, dan sebagainya. Sebab jika begitu, apa bedanya Theos dengan dewa-dewi Yunani dan Mesir? Poin menarik di sini ialah Theos sebagai totalitas. Karena segala sesuatu yang terlingkup di dalamnya, maka Theos menjadi maha tahu atau omniscience. Kemudian, bumi berada dalam proses peredaran terus-menerus. Tanah diproduksi menjadi lumpur, lalu diproduksi menjadi cairan laut. Sebaliknya, cairan laut diproduksi menjadi lumpur, lalu diproduksi menjadi tanah. Untuk membuktikan teori ini, Xenophanes menunjukkan bahan bukti empiris, yakni fosil-fosil kerang laut. Fosil-fosil tersebut berada dalam batu. Hal ini menunjukkan bahwa dulu batu tersebut merupakan lumpur. Xenophanes merumuskan Theos sebagai selalu diam. Sepintas ini klaim yang aneh, meskipun begitu kita ingat karena Theos melingkupi segala sesuatu. Dia juga melingkupi semua tempat, baik itu utara dan selatan, maupun timur dan barat. Maka tanpa bergerak pun Theos sudah ada di mana-mana. Disinilah kita melihat perjalanan Xenophanes sebagai pemikir bebas, menolak keyakinan tradisional. Dia mengembangkan sistem filsafat yang khas, menggunakan premis dan logika yang sebisa mungkin bersifat universal. Hasilnya adalah serangkaian gagasan yang segar. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang penjabaran dari teman-teman saya mengenai Xenophanes. Di sini kita melihat perjalanan Xenophanes sebagai pemikir bebas, menolak keyakinan tradisional, dan mengembangkan sistem filsafat yang khas. Dia juga menggunakan premis dan logika yang sebisa mungkin bersifat universal. Hasilnya adalah serangkaian gagasan yang segar. Ketika diberitahu orang, tidak menelan mentah-mentah, selalu berhati-hati menimbang gagasan, dan sebisa mungkin menghindari bias. Biarpun Xenophanes punya keyakinan, dia sadar bahwa itu bisa salah. Xenophanes adalah sosok pemikir yang kalau boleh dibilang mempunyai kerendahan hati dan intelektual. Menjelang akhir tulisan, kiranya cukup bagus jika kita tampilkan lagi kutipan beliau tentang skeptisme, yaitu, "For even if one should happen to speak what is the case especially well, still himself wouldn't know it. But believe, of course in all matter, let these things be believed as approximation to the truth."
Di sini kita melihat bahwa Xenophans itu seperti Pythagoras, yaitu sosok zaman peralihan. Dunia mereka masih dikungkung oleh mitos, tetapi perlahan-lahan mulai melepaskan diri. Memang tidak langsung sempurna, akan tetapi harus kita ingat bahwa perubahan sehebat apapun dimulai dengan langkah-langkah kecil. Khususnya tentang Xenophans, ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari beliau, mulai dari menghindari bias, mengedepankan logika, tidak gampang percaya apa kata orang, dan tak kalah pentingnya adalah sikap mental, bahwa seyakin apapun diri kita masih bisa salah. Meninjau pemikiran Xenophans, yang lebih penting itu prosesnya, bukan kesimpulan. Siapapun bisa punya keyakinan, akan tetapi bagaimana keyakinan itu dicapai. Meminjam peribahasa Inggris, yaitu "It's about the journey, not the destination". Sekian, terima kasih. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.